Alhamdulillah bisa punya banyak teman. Dan saya kan cukup welcome kayaknya kalau untuk berteman. Kita pandangan bagaimana? Ya, cukup cukup welcome sih. Cukup welcome sama semua orang, sama semua wanita-wanita. Welcome sekali Anda. Iya, akhirnya akhirnya banyak yang baper dengan Anda. kalau itu ini ya itu statement dari dirimu jadi Banyak ya wanita-wanita yang baper saya lihat itu tergantung kalau orang lah, bertemu. tergantung orang lah menilainya bagaimana. Kayak seperti apa ya? Saya lihatnya kalau kamu itu dengan perempuan welcome, memang welcome. Saya takutnya saking welcome-nya itu banyak perempuan yang baper. Kurasa-rasa atau tidak? Em, beberapa sih kayak tapi lebih kalau untuk rasa-rasa banyak yang baper itu kayaknya lebih di masa pas SMA sama beberapa saat setelah lulus lulus SMA. Kalau sekarang sudah dari saya juga sudah mulai kayak membatasi jangan sampai ada yang gitu lagi takutnya nanti bisa rawan menimbulkan konflik ya. Jadi kalau misalkan untuk baper-baperan itu kayaknya di masa akhir-akhir SMA sama awal-awal lulus. Maklum kan masih SMA mungkin masih banyak Iya, yang baper. masih Tapi usianya kan sekarang usia-usia memang mencari mencari tahu dan penasaran sama orang kan. Sekarang kayak apa? Maksudnya sudah memilih juga circle pertemanan yang ya kalau saya lihat-lihat toksik mengarah ke toksik ya mulai dibatasi durasi durasi bertemu sama merekanya mulai mulai dibatasi gitu. Bukan bukan berarti karena merekanya toksik jadi saya dipanggil tidak mau datang. Cuman dibatasi lah adalah beberapa hal-hal yang kita tidak tidak semobile sama teman-teman yang saya anggap bisa membawa pengaruh positif. ya betul betul betul. Jadi kalau masa-masa SMA itu wajar kalau saling bikin baper, ada yang baper wajar. Tapi kalau sudah mengarah ke kuliah sudah bukan saja untuk baper-baperan tapi kayaknya bisa saling bertukar pikiran dan Ya, saling benar. membantu. Ya, Keren sih. itu yang harusnya itu yang apa namanya yang Dijaga. saya coba bangun komunikasi sama orang-orang yang suka bertukar pikiran, yang suka yang saya rasa punya manfaat lah, maksudnya punya punya feedback yang positif untuk saya. Meskipun dulu pernah misalkan pernah ada masalah sama dia, pernah ada apa, tapi saya rasa oh ini orang nyambung kayaknya kalau kita diskusi atau kita bicara. Jadi hal-hal seperti itu yang sekarang ini harus saya jaga. Apalagi kalau sama mantan sebenarnya tiap boleh putus hubungan itu kalau sama mantan. Ya, itu sebenarnya sama siapapun terlepas dari dia mantan atau bukan, dari mantan teman atau bukan, harusnya kita saling komunikasi terus biar kalau misalkan suatu saat kita eh, apa namanya minta misalkan ada sesuatu hal yang bisa dibantu ya kita bantu, kalau misalkan dia juga minta bantu ya namanya kita hidup bersosial kan harus harus tetap saling menjaga tali silaturahmi biar iya biar semua jalannya aman gitu. Oke. Bebas mau mantan atau bukan, mau Bebas calon sama atau mantan. bukan. Yang penting intinya mantan itu bukan musuh sebenarnya kan. Ah, Mantan bukan. bukan Itu musuh, itu bukan. itu persepsinya siapa itu? Bukan. Sama saja persepsi semua sama saja. persepsi anak SMA itu biasanya kalau mantan langsung musuhan dan Iya. lain sebagainya. Ih, itu kayak buat apa? Buat apa? Buat apa ya? Hubungan juga sudah selesai kan? Buat apa? Jadi kita jalani saja masing-masing tanpa harus saling membenci satu sama lain kan? Keren sih. Kayaknya kita cukup Apalagi sampai dirimu ap-
apalagi dirimu kan cuman banyak mantan ya, jadi Dan bikin apa yang itu ya. berarti banyak pengalaman ya kan. Jadi bagaimana Oke, rasanya punya banyak pengalaman dari orang-orang yang berbeda. sangat berwarna menurutku. Sangat banyak yang bisa diambil. Benar. Apa? Sangat banyak bisa diambilkan hikmah, pelajaran, dan mencoba memperbaiki dari masa ke masa begitu. Benar, benar, benar. Dengan itu kan kita bisa kenal banyak orang, banyak kepribadian, dan bisa membentuk kita harus orang ini sikapnya kayak gini, bagaimana kita harus bersikap sama dia begitu kan. Itu yang saya dapat dari banyak berteman. Saya juga tidak batasi pertemanan dari harus orang ini, harus orang ini, harus orang baik, harus orang yang berprestasi, tidak. Cuma saya berteman dari orang-orang yang dibilang nakal, orang-orang yang dibilang berprestasi, saya semua berteman. Karena kita tidak tahu hari ini berprestasi, beberapa tahun kemudian dia nakal kan kita tidak tahu. Kayak saya juga punya contoh banyak teman-teman yang waktu SMA semua kayak semua orang taunya dia anak nakal lah, anak di jalanan terus. Tapi setelah lulus SMA bahkan dia berubah 180 derajat sampai orang-orang yang kenal dia juga kaget kan. Makanya kita tidak tahu orang yang mungkin kita bilang sekarang nakal, ya kita tidak tahu beberapa hari ke depan mungkin dia bisa kembali ke jalan yang benar gitu. Makanya kalau dari saya sih jangan batasi pertemanan, tapi lihat siapa yang memberikan dampak feedback positif buat saya sendiri, ya itu yang lebih sering kita ketemu, kita diskusi gitu. Betul. Jangan batasi pertemanan, tapi kalau ada yang feedbacknya lebih bagus, itu yang sering dikomunikasikan, sering dijaga. Gitu. Iya, itu yang harus dijaga. Karena yang akan membantu kita di kehidupan kan bukan hanya orang-orang yang baik. Misalkan lagi ribut di mana, terus kita ada di posisi situ. Ternyata di situ ada teman kita yang dibilang orang nakal, dan ya kita selamat karena dia kan. Jadi mana ya, pertemanan itu kan harusnya begitu, jadi bisa saling membantu. Itu sih. Kalau dari kau sendiri, bagaimana melihat circle pertemanan? Oke, kalau dari saya sih beda tidak beda sih. Hampir sama lah sama kamu, karena kan kita berteman sudah agak lama, jadi ada sedikit-sedikit perilaku yang saya bisa ambil, yang saya bisa contoh. Kan wajar kalau berteman kita bisa ambil sisi-sisi baiknya toh. Kalau saya berteman kadang tidak bisa komunikasi dengan chat yang begitu basa-basi. Kalau butuh ya langsung telepon toh, langsung di choose gitu, langsung di action kan. Tapi kalau chat basa-basi, kayaknya saya bukan yang agak sedikit. Bukan yang tipe begitu. Kecuali dengan orang-orang tertentu, saya yang sudah agak lama ya, ada sedikit butuh basa-basi juga. Benar-benar. Butuh basa-basi juga, dan kadang saya orangnya agak susah diajak nongkrong karena tidak bisa begadang di kafe itu tidak bisa. Di minum kopi agak susah. Jadi, mungkin itu yang harus saya belajar juga, bagaimana cara bisa bertahan lama di coffee shop misalnya. Iya, agak susah demi Allah. Kayak
tiba-tiba mengantuk, agak susah saya. Apalagi itu sih. Dan merubah circle pertemanan itu bukan berarti memutuskan pertemanan. Benar, benar. Bukan berarti Itu memutuskan yang pertemanan, tapi ah, tentang bagaimana meningkatkan lagi apa ya, cara kita meningkatkan diri lah, meningkatkan diri agar bisa lebih dapat banyak ilmu misalnya. Dia harus bisa biasanya sedikit bergeser, bukan berarti melupakan teman-teman yang lama, tapi caranya kita mencari sesuatu yang baru kan harus dari orang lain juga, bukan hanya saja dengan orang-orang lama, harus dengan orang-orang baru begitu. Kalau saya prinsipku seperti itu. Dia bukan berarti bergeser tidak bertemu atau apa, sudah dibilangkan apa namanya sombong, dan tapi ada sisi lain sebenarnya dari itu. Dia harus meningkatkan, mencari hal-hal yang baru lah dengan orang-orang baru begitu. Begitu sih. iya. Bukan berarti melupakan orang-orang lama loh. Kan berarti yang Iya, seperti dan hal itu yang sering disalah paham karena kita sudah mulai ada eh, misalkan kita circle yang ini mengarah ke sesuatu yang lebih bagus gitu, maksudnya lebih positif, hal-hal positif lebih banyak dapat situ. Nah, terus kalau gabung sama situ, yang lama jadi kayak apa? Maksudnya dikira meninggalkan teman yang lama gitu kan? Padahal bukan seperti itu. padahal masih bisa komunikasi, bisa Iya, benar. tinggal saja santai, tapi bukan berarti melupakan teman-teman yang lama. Yang ini kadang disalahpahami beberapa teman-teman kan. Benar. Apalagi yang cewek itu. Ya sih, banyak terjadi sama perempuan-perempuan sebenarnya. Oke, semoga bincang malam hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Dan terima kasih John telah menyempatkan waktu bersama saya untuk sharingnya. Sampai jumpa lagi di topik selanjutnya. Kita cari waktu luang. Siap. Buat Sampai teman-teman yang nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe Jumadil Ibrahim. Sampai jumpa di bincang malam selanjutnya. Terima kasih. yuk, bye.